abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari para guru-guru yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita sekalian, sehingga pada waktu kita sudah kembali ke rumah masing-masing, apa yang dipesankan oleh para guru itu menjadi pegangan dalam kehidupan baik pribadi maupun keluarga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada kali ini adalah di atas langit ada langit. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu 7 lapisan. Sebagaimana juga Allah menjadikan bumi itu 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu berlapis-lapis. Yang paling tertinggi adalah surga Al-Firdaus. Begitu juga Allah menjadikan neraka itu berbagai macam lapisan. Tapi sudah tentu yang dimaksud di dalam acara ini adalah bukan arti yang lahiriah seperti itu, tapi yang ingin kita ketengahkan pada kali ini adalah bahwa manusia itu tetaplah menjadi manusia. Tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa gumede kata orang Jawa, tidak boleh merasa dirinya paling hebat karena di sampingnya, karena di atas dia masih banyak lagi orang yang lebih hebat. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para pemirsa Cahaya Hati iNews, dalam diri kita itu ada 2 dorongan yang saling berseberangan. Kenapa Ibu Bapak kalau dermawan dapat pahala? Karena dalam diri kita ada dorongan pelit. Jadi ketika kita dermawan, kita harus meredam jiwa pelit. Nah, kenapa orang yang rendah hati sangat dimuliakan oleh Allah? Karena manusia itu juga punya dorongan untuk sombong. Jadi sombong dan rendah hati itu bersebelahan, ya. Ketika kita rendah hati, maka kita harus meredam sombong. Ketika kita memaafkan, kita harus meredam jiwa dendam. Jadi itulah yang namanya manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi menggambarkan manusia itu ada baik ada buruk gitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai
ada langit di atas langit, maksudnya sehebat-hebatnya manusia, pasti ada yang lebih hebat dari dia. Kalau ibu jago masak, jangan merasa paling hebat. Paling hebatnya di rumah. Pas di pertandingan dengan yang lain, semua muntah. Kan gitu. Ya, kalau di rumah sih, karena suami ibu kan suka muji. Mama masakannya enak, mama masakannya enak. Padahal itu ya memuji, ibu merasa pede. Pas 17 Agustus ibu ikut bertanding. Semua yang mencicipi masakan ibu, semua muntah. Nah, artinya di atas langit itu ada langit. Kalau kita bisa sesuatu, pasti ada yang lebih bisa lagi dari kita. Nah, itu yang akan dibahas oleh guru-guru kita pada hari ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV di mana saja Anda berada. Insya Allah tema kita hari ini akan mengingatkan siapa kita sebenarnya. Bahwa di atas langit masih ada langit. Mudah-mudahan membuat kita menjadi manusia yang jauh dari sombong. Dan senantiasa bertawaduk, rendah hatinya, rendah dirinya. Jangan sampai sifat iblis diwariskan kepada kita. Iblis itu luar biasa. Tahu Allah Tuhannya, sadar Allah penciptanya, tapi sombong dengan kebenaran dan kebaikan. Sehingga iblis tidak mau diperintahkan sujud kepada manusia yang tercipta dari tanah. Dan dia merasa sombong karena dirinya lebih baik karena tercipta dari api. Mudah-mudahan tema kita pada hari ini menjadikan kita manusia yang bahagia dunia sampai akhirat. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wasobi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda tentunya di majelis kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia di iNews. Kali ini kita sudah bersama guru-guru kita yang akan memberikan tausiah yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kedatangan dari Ustadz Am Amiruddin, Kiai Haji Asin Sako dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed untuk kehadirannya hari ini. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan Bapak Ibu bagaimana manusia itu cukup dekat dengan sifat sombong. Nah yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak sadar kesombongan itu keluar. Sesuatu yang kita anggap biasa saja, tapi tiba-tiba orang lain melihat kita berulang-ulang memberikan kehebatan-kehebatan kita, akhirnya terdengar sombongnya. Bukan cuman kita loh Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga termasuk orang yang secara tidak sengaja menyombongkan apa yang kita punya. Mulai dari menyombongkan anak kita, menyombongkan suami, menyombongkan istri yang akhirnya kita dekat dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kemuliaan akhlak kepada umatnya. Nah inilah yang harus kita pegang teguh. Bahwa apa yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa nanti akan dibahas. Jangan lupa Anda bergabung dengan sosial media kami. Anda bisa bergabung di Twitter di @chi_inews dan juga di Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Aam. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya dalam Cahaya Hati Indonesia. Saya Hilbram Dunar menemani Anda di Cahaya Hati Indonesia di iNews bersama Ustadz Am Amiruddin sudah hadir di sini. Tema kita adalah di atas langit ada langit, membahas mengenai kesombongan manusia Ustadz. Nah kita bicara mengenai manusia kita semua. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita menyadari apa saja sih sebenarnya sifat-sifat kita. Kalau menurut Al-Quran sebenarnya hakikat manusia itu seperti apa Tat? Iya, kalau kita cermati di dalam Al-Quran manusia itu dipanggil dengan 4 nama untuk menunjukkan betapa kompleks, rumit, complicated manusia itu. Di Quran manusia dipanggil dengan bashar, ya, manusia dipanggil dengan al-insan, manusia dipanggil dengan
Anas. Ya. Manusia dipanggil dengan Bani Adam. Itu semua ada penjelasannya. Untuk menggambarkan betapa manusia itu rumit. Ya, saya punya 3 anak. Tabiat anak pertama, kedua, ketiga tuh beda. Padahal ibunya sama itu juga. Kebayang nggak kalau ibunya beda-beda? Ya kan? Itu ibunya sama loh Bu, itu juga. Tapi tabiatnya beda. Anak pertama, kedua, ketiga, ya. Cara ngasih makannya sama, rumahnya sama, ibunya sama. Tapi tabiatnya beda. Saya yakin anak-anak ibu juga gitu ya. Ya, ibunya beda-beda nggak Pak? Oh beda. Wah, ini sepertinya menarik untuk dibahas mengenai perbedaan ibunya. Bukan maksud saya mengenai tabiat kita manusia, apalagi tadi Ustadz Aam mengatakan sebenarnya kita rumit. Tapi yang rumit-rumit ini harus kita kenali dong ya Ustadz ya. Nah, seperti apa langsung saja, silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Baitur Rahman, juga para pemirsa ya iNews. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, manusia itu pertama disebut dengan bashar. Ini dijelaskan di Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Al-Kahfi terakhir, ayat terakhir banget. Ya, katakan aku ini bashar, manusia seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk menjelaskan bahwa beliau itu sama kita. Yang membedakan yuha ilayya, aku dapat wahyu. Ibu, kalau ibu kena benda tajam, berdarah tidak? Berdarah. Bapak kalau nggak minum haus tidak? Kalau nggak makan lapar tidak? Nabi Muhammad juga begitu. Makanya ketika Nabi datang ke Taif, beliau dilempari batu berdarah. Tidak mentang-mentang Nabi, ayo, buah, ayo, nggak apa-apa. Tetap beliau berdarah, tetap beliau lapar, tetap beliau haus. Itu yang namanya bashar. Jadi bashar itu untuk menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan sama. Ada unsur fisik biologisnya. Nah, berbicara tentang bashar, ya, di sini mohon maaf ada yang dari Jawa, ada dari Padang, ada dari Sunda, ada dari Batak, ada. Jadi ternyata Bapak jadi orang Jawa bukan pilihan Bapak. Benar nggak? Saya jadi orang Sunda bukan pilihan saya. Ya, Ibu jadi orang Betawi bukan pilihan ibu. Itu namanya bashar. Kita tidak bisa memilih, Allah kasih. Makanya kan nggak boleh dalam Islam itu mempersoalkan asal usul. Ya, Batak loh. Nggak boleh. Dia jadi orang Batak pilihannya bukan? Bukan. Dasar Jawa loh. Nggak boleh, karena dia jadi orang Jawa bukan pilihannya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Bukan karena kamu orang Jawa, bukan karena kamu orang Arab, bukan karena kamu orang Cina. Suka ada yang begini, dasar lo Cina lo. Nggak boleh, kenapa? Dia jadi orang Cina pilihannya bukan? Bukan, itu namanya bashar. Ya, jadi Bapak jadi orang mana itu bukan pilihan Bapak. Ibu dari suku apa bukan pilihan ibu. Nah itu namanya bashar. Bashar itu untuk menggambarkan bahwa manusia dari suku apa, turunan siapa, bukan pilihan kita. Jadi apa? Allah kasih. Bapak saya namanya Pak Nurdin, almarhum. Ibu saya namanya Bu Asia. Saya ingin tanya, saya jadi anaknya Bu Asia dan Pak Nurdin pilihan saya bukan? Nah artinya ada dalam hidup ini yang bukan pilihan. Manusia itu oleh Allah diberi genetik. Di mana genetik itu, gen ini diterima dari nenek moyang kita. Begitu. Wajah ibu bapak kayak begini, wajah saya kayak gini, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba bangir aja. Bapaknya tidak, ibunya tidak, kakek neneknya tidak. Tiba-tiba hidungnya bangir. Nah itu pasti ada asal usulnya. Ternyata dari uyutnya. Ya. Artinya yang namanya manusia itu selalu ada unsur fisik biologis. Itu namanya bashar. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya sejarah. Nah ini dijelaskan di dalam Al-A'raf ayat 26. Ya. Al-A'raf ayat 26. Di situ diungkapkan, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Jadi yang namanya manusia dipanggil Bani Adam untuk menggambarkan manusia itu punya sejarah. Ya, Bapak Ibu punya 3 anak, mungkin sejarahnya beda-beda. Anak pertama masih hidup dengan mertua. Ya, penuh penderitaan. Mertua, ya gitu. Ya dengan mertua, karena mertuanya rada galak gitu ya, dan agak pelit. Nah, anak, ya misal. Jadi anak pertama, bapak masih bareng sama mertua. Anak kedua udah misah rumah, udah ngontrak, ya gitu. Anak yang ketiga sudah punya rumah sendiri. Coba lihat, ini sejarah anak ibu, anak bapak, 3 ini beda kan? 1 masih ikut dengan mertua, yang kedua rumahnya ngontrak, yang ketiga udah punya sendiri. Beda nggak kira-kira? Beda. Nah, sejarah anak itu akan berpengaruh kepada kepribadiannya. Makanya hati-hati kalau kita melewati sejarah, itu harus hati-hati. Karena anak kita menjadi apa tergantung apa yang dia lewati. Kata para ahli pendidikan, bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Nanti kalau ibu suka memaki anak itu tidak pede, ya, tidak pede. Mama, aku matematika nilainya 5. Iya, bodoh kayak bapak kamu. Bodoh, bapak kamu juga gitu 5. Otaknya kan bapak kamu bodoh pisan karena makan kerupuk aja, jadi otaknya tuh aci. Nah, bila anak dibesarkan dengan caci maki, nanti anak tuh rendah diri. Aku mah matematika nggak bisa. Hati-hati tuh, itu sejarah. Tapi sebaliknya kalau mama aku matematikanya 5. Berapa? 5. Mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Sok belajar yang benar. Mama yakin kamu bisa. Nah kalau kita suka memotivasi anak, maka dia belajar percaya diri. Jadi manusia itu menjadi apa tergantung sejarah yang dilewatinya. Kalau suka dihinakan, jadi rendah diri. Kalau selalu dimuliakan, dia percaya diri. Begitu. Makanya tugas kita harus memberikan motivasi. Mama aku pengen jadi pilot ya. Mama doain kamu jadi pilot yang hebat. Begitu, jangan mama aku pengen jadi pilot. Apa? Pilot? Naik kursi juga takut kamu mah pilot. Pesawat tuh jatuh atau sama kamu. Nah, jadi ada nggak anak ketika bicara cita-cita bagus tapi sama orang tuanya dijatuhkan ya. Mama aku pengen jadi dokter, sok mama doain kamu jadi dokter yang pinter, yang bisa memberikan manfaat sama orang ya. Yang soleh, mama doain. Gitu, jangan mama aku pengen jadi dokter. Apa? Dokter segitu bodohnya. Kamu mah ranking sesuai jumlah murid gimana sih? Ya. Kamu mah murid 20 ranking 20. Kemarin kamu dapat ranking 10 ternyata muridnya 10 orang. Terus pengen jadi dokter, susah, kudu pinter. Berarti itu si anak nanti kalau udah gede dia tidak percaya diri gitu. Jadi bila anak dibesarkan dengan caci maki dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi dia belajar percaya diri. Itu menunjukkan betapa sejarah itu penting. Nih bapak-bapak yang muda-muda atau bapak-bapak yang sudah punya cucu. Kenapa Rasulullah kalau sholat suka bawa cucunya? Coba di dalam hadis diungkap. Nabi itu kalau sholat bawa Hasan dan Husain. Begitu beliau ruku, Hasan dan Husain naik ke punggung Rasul. Rasul dijadikan kuda-kudaan. Lalu Rasul menurunkannya dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan. Itu supaya apa? Supaya punya sejarah yang bagus anak-anak. Tidak trauma. Makanya mohon maaf, kalau saya sih kurang sependapat kalau di masjid, anak-anak kan suka ada yang dilarang ke masjid. Anak-anak, jangan ke masjid ya, kalian suka ribut saja. Ya, apalagi kalau lagi taraweh, nggak ganggu. Jangan ke masjid, dimarahin anak tuh. Coba, kalau anak itu suka dimarahin di masjid, dia takut nggak ke masjid? Harusnya gini, anak-anak jangan ribut ya, jangan ribut ya. Nanti ribut anak-anak jangan ribut ya, karena ribut bagi anak-anak itu bawaan. Saya juga dulu waktu kecil, waktu SD, lagi kelas 2 lah, lagi lucu-lucunya Pak waktu itu. Ya kan? Ya. Kata ibu saya mah lucu saya teh. Nah. Saya lagi sholat taraweh ya kan? Baru Ar-Rahmanir-Rahim. Teman teh, ya. Teman saya nih, apa? Kamu. Nah, tapi lama-lama sembuh saya juga. Sembuh. Jadi kalau anak-anak suka main-main di masjid, canda di masjid, tegur saja. Jangan dibikin dia trauma.
Jangan dibikin trauma. Anak-anak ribut di masjid, pukul, bak, ya kan gitu. Apa yang terjadi? Nanti dia takut ke masjid. Kenapa? Karena manusia itu ditentukan juga oleh sejarah hidupnya. Jadi pertama, manusia disebut dengan Bashar untuk menggambarkan manusia itu punya genetik. Dua, manusia dipanggil dengan Bani Adam karena manusia itu punya sejarah. Yang ketiga, manusia disebut dengan Al-Insan untuk menggambarkan manusia itu punya tabiat. Nah, tabiat ini dibentuk oleh sejarah. Tabiat itu dibentuk oleh sejarah hidupnya. Nah, yang namanya tabiat manusia selalu ada dua. Kalau ada manusia yang dermawan, sebenarnya dia meredam jiwa pelitnya. Kalau kita memaafkan, karena kita bisa meredam jiwa dendam kita. Ibu, bapak bisa tahajud karena meredam malas bangunnya. Kan ada yang pasang alarm jam 3, kering, lalu dimatiin oleh yang masangnya. Lalu yang masangnya nyesel banget, pernah nggak gitu? Saya yang pasang alarm, saya yang matiin, saya yang nyesel. Ya, pernah gitu ya. Nah itu, begitu pasang alarm, dorongan baiknya lagi bagus. Aku mau tahajud, pasang alarm jam 3. Begitu bunyi, gini, 5 menit lagi, matiin ya. Pas bangun adzan subuh, udah gitu teh nyesel, kesel sama diri kita. Kenapa aku tidur lagi? Itulah yang namanya manusia, dalam dirinya selalu ada dorongan baik dan buruk. Makanya katanya manusia itu harus saling menguatkan. Ada orang yang gini, Bu mau kemana? Mau ke pengajian ya, tapi kayak mau hujan ya. Udah Bu, hujan mah karunia, bawa payung aja, yuk ngaji. Tuh akhirnya jadi semangat. Ada juga yang gini, Bu ngaji yuk. Nggak tahu ya kayak hujan, oh ya kayak hujan gini ya. Jadi ngaji nggak usah lah, nggak usah lah. Dan itu kan pengajian rutin kok. Nah, apa yang terjadi akhirnya nggak ngaji. Ada nggak di sini yang gitu? Terima kasih atas kejujurannya. Jadi yang namanya manusia itu kadang kudu ada motivasi. Harus ada motivasi. Makanya apa kata Nabi? Kalau kamu nengok orang yang sakit, beri harapan hidup, beri harapan sembuh. Bapak sakit apa? Tifus. Udah berapa hari Pak dirawat di sini? Udah 5 hari. Insya Allah Bapak sembuh, Bapak sehat. Seluruh rasa sakit Bapak pelebur dosa. Enak nggak? Kasih motivasi. Insya Allah Bapak sehat lagi lah. Gitu. Jangan, Pak udah dirawat berapa hari? Udah 3 hari Pak Aam. Oh, kalau tetangga saya Pak sama tifus juga, meninggalnya hari kelima. Hari kelima sama tifus juga. Bahkan tetangga saya emang nggak begitu parah, Bapak mah parah pisan. Ya kan gitu ya. Walaupun benar parah jangan diomongin. Ya. Jadi manusia itu makhluk yang harus diberi motivasi. Kenapa? Karena dalam dirinya ada baik dan buruk. Ada saat kita sombong, ada saat kita rendah hati. Dan itu teh kudu dilatih. Nah yang keempat, manusia dipanggil dengan Anas. Untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Jadi ternyata manusia itu dipanggil dengan Anas karena manusia itu makhluk sosial. Islam itu mengajari hubungan sosial kita kudu bagus. Bukan terhadap sesama muslim. Sama non muslim juga harus bagus kalau dia tidak memerangi kita. Ya, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datanglah jenazah, tentu saja diusung ya, nggak celok-celok gitu. Diusung jenazah itu. Rasul lagi duduk, berdiri, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, dia mayit Yahudi." Kata Nabi, "Saya tahu dia mayit Yahudi, saya berdiri untuk menghormati dia sebagai manusia." Jadi ternyata kita harus berbuat baik, jiwa sosial kita harus tinggi, itu kepada muslim, kepada non muslim sama. Kudu baik gitu ya. Nah apalagi ibu bapak yang Allah muliakan, di dalam Islam dikatakan, di dalam hadis dikatakan ada seorang sahabat cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami punya seorang tetangga, dia itu rajin ibadah, rajin saum Senin Kamis, rajin tahajud, tapi satu ya Rasul, tu'dzi jironahu, lisannya itu sangat menyakitkan kalau bicara, suaminya hatinya tuh udah hancur, nggak berbentuk ya.
Mertua jelas hancur banget ya dengan omongannya. Tetangga juga begitu, pembantu juga begitu. Jadi dia itu rajin ibadah tapi ngomongnya itu nyelekit. Apa kata Nabi? Hiya min ahlinnar. Dia calon penghuni neraka. Jadi ini isyarat Bapak Ibu, termasuk juga manusia itu ada kesombongan, ya, ada pelit. Itu jiwa buruk itu ada pada diri kita. Tugas kita adalah sebagai manusia bagaimana kita mengobatinya. Bagaimana kita menyembuhkannya. Dan menyembuhkan itu semua harus dilatih. Karena manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Ulangi Bu. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Pas pulang tuh, tadi Tena apa ceramahnya? Manusia itu menjadi apa-apaan gitu ya. Nah, manusia itu menjadi apa tergantung apa yang. Nah, kalau kita ingin rendah hati, ya harus diasah kerendahan hati kita. Ya, kalau kita ingin dermawan harus diasah kedermawanan kita. Kalau kita ingin pemaaf harus diasah jiwa maaf kita. Jadi manusia itu makhluk yang rumit, complicated, harus diarahkan, harus dibina, harus dibimbing, dan harus dilatih. Itulah uniknya dan complicatednya manusia. Ya. Terima kasih Ustadz Amiruddin untuk tausiahnya bercerita tentang bagaimana hakikat manusia. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah walaupun manusia itu rumit, semakin kita bisa mengenalnya, terutama mengenal dari asal-usulnya terlebih dahulu, kita semakin bisa memahami dan ujung-ujungnya kita bisa mengatur diri kita untuk menjadi umat yang lebih baik. Bapak Ibu, apalagi ketika kita berbicara tadi, asal-usul kita sebenarnya bukan kita yang minta, tapi apa yang kita lakukan terhadap diri kita, orang tua kita, teman-teman kita, orang-orang yang di sekitar kita lah yang menjadikan kita umat yang baik. Dan itu salah satunya adalah dengan tidak sombong karena tahu betul bahwa banyak sekali di antara orang-orang di luar sana yang jauh memiliki kemampuan lebih dari kita. Setelah dari Ustadz Amiruddin, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Ahsin Sako di mana beliau akan menjelaskan tentang sombong sumber segala penyakit. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Cahaya Hati Indonesia. Kembali di Cahaya Hati Indonesia, sedang bersama saya sekarang ini guru kedua kita, ada Kiai Haji Ahsin Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tema kita bersama Kiai adalah membahas mengenai sombong sumber segala penyakit. Nanti Kiai mungkin yang menjelaskannya sebenarnya penyakit seperti apa saja. Kalau saya ingin tanyakan ke Kiai adalah apabila manusia, kita semua Kiai, kadang-kadang secara tidak sadar dikatakan sombong. Tidak sadar ya. Misalnya kita hanya ingin bercerita memiliki sesuatu. Tapi tiba-tiba orang yang mendengar mengatakan sombong banget sih cerita-cerita baru beli handphone gitu misalnya. Nah, apakah itu termasuk sombong dan bagaimana menghindarinya Kiai? Ya, jadi kadangkala dalam pembicaraan antar teman itu ada terselip ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Tapi ini adalah merupakan kepercotnya perkataan. Ini sudah tentu ini dengan teman-teman itu sesuatu hal yang biasa. Tapi sebenarnya jangan sampai hal yang semacam ini terus-menerus dilakukan sehingga akhirnya menjadi watak dari dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan hal yang semacam itu akhirnya dia katakan juga sama orang lain. Tapi kalau sekedar antar teman gitu dan itu gurauan dan lain sebagainya, itu bukan termasuk sombong yang dilarang oleh agama. Oh itu bukan sombong, karena kalau sombong itu adalah merasa lebih hebat daripada yang lainnya dan meremehkan yang lain. Itu baru sombong. Ya. Kalau kita hanya bercerita sebenarnya, apalagi maksudnya termasuk. Hanya bercerita ya, bukan ingin pamer ya, itu bukan sombong ya Kiai. Baik, tapi kembali membahas mengenai sombong sumber segala penyakit. Seperti apa yang dimaksud? Saya persilahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang berbahagia, kali ini saya ingin membahas satu tema yang cukup serius, tema yang demikian besar, dan tema ini adalah merupakan tema-tema yang sudah lama sekali, tapi terus-menerus bisa
diperbaharui. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mempunyai potensi baik dan buruk. Allah menciptakan malaikat itu tidak pernah melakukan kemaksiatan sama sekali. Allah juga menciptakan satu jenis makhluk yang lain, itu yang namanya setan, itu penuh dengan kejelekan, kejahatan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan dari api. Ada lagi satu makhluk yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu dari unsur tanah. Lah karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur tanah, Allah menciptakan manusia itu ada potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Kalau seandainya ada dorongan dalam diri manusia ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka yakinilah bahwa dorongan itu adalah berasal dari malaikat. Kalau seandainya pada diri manusia ada dorongan untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang buruk, maka yakinilah bahwa itu adalah merupakan godaan-godaan syaitan. Pada akhirnya, yang melakukan eksekusi terhadap perbuatan itu adalah manusia sendiri. Malaikat tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan perbuatan baik. Syaitan juga tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat, pada saat manusia yang sombong, manusia yang jahat masuk ke dalam neraka, manusia akan memanggil setan ataupun orang-orang yang berperilaku setan, maka setan itu akan mengatakan, aku tidak memaksamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk ini. Inilah kesalahanmu sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu di antara penyakit yang sangat lama sekali, sangat kuno sekali, itu adalah penyakit sombong. Penyakit ini adalah penyakit yang pertama kali muncul di dalam sejarah kemanusiaan. Kemudian setelahnya itu ada penyakit-penyakit yang lain. Ada yang namanya riya, ada yang namanya hasud dan dengki, ada yang namanya ujub, ingin selalu merasa dirinya bertakjub terhadap dirinya sendiri, ada penyakit tamak dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan bahwa penyakit sombong dalam bahasa Arab itu namanya takabur. Takabur itu dari kaburo. Kaburo itu besar. Allah Subhanahu wa taala adalah maha besar. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat takabur. Karena memang demikianlah halnya. Tidak adalah yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ingin menyaingi Allah dengan sifat takaburnya itu bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita perlu ingat kembali terhadap kisah masa lalu, yaitu pada saat Nabi Adam sudah diciptakan. Kemudian setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda dan kegunaannya, dan setelahnya itu Allah memerintahkan, menyuruh kepada malaikat untuk menamakan benda-benda itu, sementara malaikat tidak mampu untuk melakukannya. Allah berfirman ataupun menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat bersujud kecuali satu saja, yaitu iblis. Allah menjelaskan aba wastakbaru wa kana minal kafirin, enggan
untuk bersujud, wastakbara, merasa dirinya itu lebih hebat daripada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya tentang apa kehebatan dari setan. Apa yang dirasakan oleh setan pada saat membandingkannya dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di sini ada satu ayat, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Kemudian syaitan menjelaskan lagi di mana letak kebaikan dirinya daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan ya Allah, engkau jadikan aku dari api. Dan engkau jadikan Nabi Adam itu dari tanah liat. Ini membanding-bandingkan asal kejadian dirinya dengan asal kejadian Nabi Adam. Syaitan menggambarkan kalau api itu sifatnya ke atas, membumbung tinggi. Yang kedua, kalau api itu akan bisa menghancurkan. Sementara kalau tin ataupun tanah liat itu adanya di bawah dan selalu diinjak-injak. Semua kotoran adanya di situ. Ini adalah merupakan analogi yang rusak, analogi yang tidak benar. Jadi kata orang ahli mantik, ini pertama-tama yang membuat analogi ataupun qiyas yang tidak benar, itu adalah apa yang dikatakan oleh setan pada saat menjawab kenapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal ini adalah merupakan asal kejadian. Tin aja juga asal kejadian. Asal kejadian itu sama sekali tidak bisa dijadikan barometer untuk menentukan kebaikan sesuatu. Kalau seandainya asal kejadian itu dijadikan barometer dari sesuatu, maka bisa jadi orang-orang yang dari keturunan bangsa Smith itu jauh lebih bagus daripada orang-orang yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kamu sekalian wahai manusia itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, atas dasar inilah Allah menghukum kepada syaitan dengan hukuman yang sangat-sangat mengerikan bahwa fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu dari sorga ini. Fakhruj innaka minas saghirin. Engkau adalah orang-orang yang kecil-kecil ataupun engkau adalah orang yang tidak ada artinya apa-apa. Merasa dirinya lebih bangga, lebih tinggi, tapi karena dia tidak mau perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan dia itu menjadi makhluk yang terhina. Mereka yang ikut bisikan setan, maka dia bisa terjerumus sebagaimana setan juga. Kemudian kalau seandainya ini adalah merupakan sombong karena asal kejadian, ada lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita sekalian tentang kekuatan. Kadangkala orang atau satu bangsa merasa lebih kuat daripada bangsa yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang kekuatan daripada kaum Ad. Kaum Ad fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabiullah Hud. Mereka adanya di daerah Yaman. Mereka membuat gedung-gedung yang tinggi. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara orang lain yang lebih kuat, lebih hebat daripada kami sekalian? Istikbaron fil ard. Ini adalah merupakan kekuatan, ini adalah merupakan sombong dari karena merasa dirinya paling kuat. Setelahnya bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi,
mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Oleh karena itu atas dasar kesombongan inilah maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka karena mereka mulai menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesombongan dalam bidang pangkat dan derajat, yaitu kesombongannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mempunyai martabat yang tinggi di mata kaumnya. Sangat dipuja oleh kaumnya. Karena dia begitu dipuja oleh kaumnya, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesombongan Raja Fir'aun itu dalam beberapa ayatnya. Salah satu di antaranya adalah istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Begitu juga bala tentaranya juga paling hebat, paling perkasa, paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian bighairil haq, tanpa dilandasi oleh kebenaran. Dan yang lebih tinggi lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih jahat lagi, bahwa dia merasa dirinya adalah menjadi Rabbukumul A'la, menjadi Tuhan. Merasa dirinya menjadi Tuhan. Allah berfirman, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Subhanallah, ini adalah tidak ada di dunia ini orang yang mengaku dirinya yang paling tinggi kecuali Raja Fir'aun ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sengaja mengabadikan qaul Fir'aun atau ucapan Raja Fir'aun agar supaya menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat yang lain. Bagi orang yang punya jabatan yang tinggi jangan sampai merasa dirinya paling hebat sendiri. Karena di atas jabatannya masih ada lagi jabatan yang lebih hebat lagi. Kalau seandainya di Indonesia, misalnya mulai dari RT, RW, ada lagi sampai kabupaten. Kalau ada bupati yang hebat, jangan sampai merasa dirinya paling hebat. Karena bisa jadi ada bupati yang lebih hebat lagi. Begitu juga gubernur, jangan sampai merasa dirinya paling hebat sendiri. Bisa jadi ada gubernur yang lebih hebat daripada itu. Sampai menjadi presiden, tidak boleh ada yang merasa dirinya paling hebat lagi. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma lakum min ilahin ghairi." Tidak ada bagi kamu sekalian Tuhan selain diriku sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa, yaitu bahwa Fir'aun pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam dasar laut merah, di laut merah beserta dengan para bala tentaranya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kesombongan itu bisa jadi ada pada asal kejadian. Bisa jadi karena ras, bisa jadi karena keilmuan, bisa jadi karena nasab, bisa jadi karena kekayaan, bisa jadi karena kesombongan pada rutbah ataupun pangkat dan derajatnya. Semuanya bisa menjadi sombong. Oleh karena itu kita selaku manusia kaum muslimin hendaklah selalu mawas diri bahwa pada saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kenikmatan itu akhirnya menjadikan diri kita itu sombong. Seorang yang diberi paras yang paras yang ayu, paras yang cantik, jangan merasa dirinya itu paling hebat. Karena di atas itu ada lagi orang-orang yang mungkin lebih cantik daripada yang lain. Masyarul hadirin rahimakumullah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Simpulannya adalah bahwa manusia tetap haruslah menjadi manusia dan bersifat tawadhu kepada orang lain. Saya kira demikian. Terima kasih Kiai Haji Yasin Sako untuk tausiahnya yang menjelaskan bahwa berbagai macam kesombongan terkadang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Dan ini adalah termasuk yang paling dibenci oleh Allah sebagai contohnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana syaitan diusir dari surga ketika
mulai terlihat kesombongannya. Itulah yang harusnya kita bisa hilangkan, yang bisa kita jauhi agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah dengan akhlak yang begitu mulia. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya pastikan Anda tidak kemana-mana, terus saksikan Cahaya Hati Indonesia karena sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah berikutnya dari guru kita yaitu Ustadz Solmed dengan subtema menjadi pribadi yang tawadu. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Kembali bersama saya Hilbram Dunar dalam Cahaya Hati Indonesia dan bersama saya sudah ada Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hilbram, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Masih terus belajar, terutama belajar supaya tidak sombong Ustadz. Waduh. Itu kan tema kita hari ini, apalagi Ustadz akan membawakan menjadi pribadi yang tawadu. Oke. Rendah hati, tapi bukan rendah diri. Bedanya apa sih Tat? Rendah hati itu melihat semua orang itu dalam keadaan baik. Kalau rendah diri, kebaikan yang kita punya kadang tidak kita syukuri. Kalau rendah hati selalu optimis. Tapi kalau rendah diri itu suka pesimis. Padahal dapat nikmat banyak dari Allah. Ngelihat yang lebih tinggi langsung ciut. Nah, nggak berani menyampaikan sesuatu. Kenapa? Itu mah orang kaya nanti kalau gua nasehatin besok sembako nggak turun lagi gitu. Nah itu orang rendah diri. Biasanya padahal dia gitu. punya ilmu. Tapi ngerasa ilmu yang dia miliki itu tidak seberapa hebat dengan hartanya. Jadi pribadi pesimis. Iya, padahal sebenarnya nggak boleh gitu ya Ustaz? Jangan begitu. Rendah hati, insya Allah. Oke. Mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia ahli ibadah. Dia akan melihat seseorang itu selalu dalam keadaan baik. Nah, bagaimana tuh caranya Bapak Ibu untuk jadi pribadi yang rendah hati tapi bukan rendah diri? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Hilbram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV di mana saja Anda berada, dan teristimewa kita yang berada di Masjid apa Ustaz? Baitur Rahman. Di mana Bu? Sukapura-pura. Sukapura ya. Mudah-mudahan kita semua yang di rumah di mana saja dan yang ada di Masjid Baitur Rahman ini dalam keadaan sehat. Berkah bahagia hidup dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Tawadu. Nih kelihatan ibu-ibu nih wajahnya tawadu semua. Tahu warna duit. Itu Pak. Percis kayak bini saya sama. Jadi istri saya juga Masya Allah. Itu orang yang pinter cari duit. Di mana saya nyimpen ketemu. Dia tahu itu bentuk model dan warnanya. Alhamdulillah. Berarti masih sehat. Cuman orang gila aja Pak yang gak ngerti duit. Jadi kalau istri Bapak udah gak suka duit perlu diperiksa ke dokter jiwa. Jangan-jangan udah gak paham lagi manfaat duit. Baik, ngomongin soal tawadu. Tadi kita sekilas sudah bicara dengan Kang Hilbram. Tawadu itu yang paling simpel ya, rendah hati. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi diperintahkan Allah untuk merendahkan hatinya, merendahkan sayap keagungannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikutinya. Siapa mereka? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk tawadu.
Padahal Rasulullah ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Manusia yang menjadi panglima. Kalau polisi ada Kapolri, TNI ada panglima. Siapa yang gak hormat dengan dua panglima ini? Rasulullah panglimanya para nabi. Panglimanya para rasul. Khairul Anbiya wal Mursalin. Nabi saja sudah baik, sudah mulia. Ini sebaik-baik nabi, semulia-mulia nabi. Masya Allah. Masih disuruh oleh Allah merendahkan hatinya. Sayap keagungannya di hadapan seluruh pengikut-pengikutnya. Kita semua orang-orang yang beriman. Lah ini nabi bukan. Rasul bukan. Ibadah juga asal-asalan. Sedekah juga jarang. Zakat pelit dikeluarkan. Sombong. Melihat orang dalam keadaan rendah. Memandang orang dalam keadaan hina. Makanya ada nasihat ulama. Mata ini diberikan oleh Allah dua. Maka pandang orang itu dengan mata kita. Jangan pandang dengan pendengaran kita. Kita kan kalau mandang orang dari kuping. Si Anu mah begitu. Kata siapa? Kata dia. Lu ngeliat kagak. Merhatiin kagak. Tapi kata orang. Mandang orang pakai telinga. Awas. Nggak ngerti persoalan. Nggak tahu kedudukan dan masalah. Muncul sifat iblis. Sombong dan merendahkan. Batrul haq wa ghamtun nas, itu sombong. Jadi orang sombong itu bukan orang yang pakai mobil mewah, bukan. Bukan orang yang pakai emas intan permata berlian, bukan. Orang sombong itu menolak kebenaran. Miskin, susah, melarat, nggak mau sholat, dinasehatin, marah, sombong lu. Udah miskin belagu. Di dunia susah, di akhirat digebugin lu. Jadi orang sombong tuh ukurannya bukan harus kaya, Pak. Orang sombong itu nggak harus nunggu jadi pejabat. Biar miskin susah, kalau dia menolak nasihat. Batrul haq, dia menolak kebenaran. Yang disampaikan dan diucapkan oleh orang lain. Maka sombong dia punya penyakit. Lah kan iblis begitu. Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu makhluk yang taat. Luar biasa istimewa keimanannya. Begitu diperintah sujud kepada manusia yang dicipta dari tanah, dia tolak tuh kebenaran. Wa ghamtun nas, direndahkan manusia. Siapa lo? Gue dari api, lu dari tanah, nggak diurusan gue sujud ame lu. Itu sombong. Apa nih anak muda pakai nasehatin? Gue ini udah lebih tua. Lu tuh anak bau kencur, masih ingusan. Urus aja hidup lu. Gue udah lebih senior dari lu. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Lah yang merendahkan orang lain gak harus yang punya kedudukan. Gak harus yang kaya. Tidak harus mereka yang hidupnya dalam kemewahan. Yang miskin, yang susah, yang tinggal di ganggang, yang tinggal di rumah-rumah kecil. Kalau dia punya sifat menolak kebaikan, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Lalu kemudian dia merendahkan orang lain. Mungkin karena kedudukannya, karena senioritasnya, karena umurnya, karena ilmunya, karena jabatannya. Maka dia termasuk orang yang sombong. Nah, orang sombong itu tempatnya di mana? Di mana? Neraka di mana? Ya di sana. Di mana? Di sana.
Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah nanti di neraka jahanam itu, kata Allah, ada tempat yang akan ditempati oleh orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau jalan di muka bumi ini jangan sombong. Kakimu jalan gak tembus ke bumi, kata Allah. Innaka lan tahrikal arda. Ada gitu orang sombong, orang kaya begitu jalan mendem tanah. Masya Allah. Begitu jalan kependem dia. Saking hebatnya, duitnya banyak, jalan begitu kaki melangkah tanah rembes. Ada begitu. Orang kaya, duit gue banyak, begitu jalan blus. Jalan blus, keberatan emas. Ada orang kaya begitu jalan sampai mendem. Kagak ada. Walan tablughal jibala tula. Sesombong-sombongnya engkau, apa ini? Apa namanya kalau begini? Membusungkan dada, mendongakkan kepala, nggak akan setinggi gunung juga. Wih, orang kaya, jabatan tinggi, begitu busung dada naik palanya. Wah, sampai setinggi gunung. Kagak. Manusia, apa yang mau disombongkan? Jalan bumi tidak tembus, busungkan dada tidak sampai setinggi gunung. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau jalan di muka buminya Allah, jangan pernah ada sifat sombong. Suatu waktu seorang ulama memberikan ujian tes. Kalau ulama-ulama dulu tuh kalau ngasih tes tuh nggak kayak sekarang sekolah, ya pilih A, B atau C. Pilih benar semua atau salah semua, enggak gitu. Diuji tuh. Karena orang sekolah itu pasti ada sekolah nanti yang benar-benar sekolah. Apa? Sekolah kehidupan. Nah, ini ulama kasih ujian kepada murid-muridnya. Di antara pertanyaan ujian sang ulama kepada si murid, wahai muridku, aku berikan kamu waktu 3 hari. Tolong kamu cari siapa orang yang paling hina derajatnya, yang paling buruk dan paling rendah. Makhluk yang buruk, hina dan rendah, 3 hari kemudian balik kasih tahu saya, kata si guru. Berangkat nih murid. Dia cari, ketemu ahli maksiat. Orang mabok, orang berjudi, orang berzina, yang pada mangkal tuh ya di sono. Dilihatin atu-atu. Wah, ini orang hina nih. Orang hina nih, orang bejat, orang hina semua nih. Pulang ke rumah dia berpikir, ya Allah ya Karim. Jangan-jangan dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia taubat. Dia istighfar, dia mohon ampun, dia minta maaf kepada Allah. Siapa yang tahu, siapa yang sangka, hari ini saya bilang hina, tiba-tiba kematiannya husnul khotimah. Ya Allah, saya yang hina karena saya tidak tahu apa kondisi akhir hidup saya. Dan saya pun tidak tahu apa kondisi orang yang saya anggap hina tadi. Masya Allah. Dia jalan lagi, dia ketemu anjing korengan, anjing budugan. Udah anjing korengan lagi, budugan. Ngais-ngais makanan di tempat sampah. Ini makhluk hina nih. Udah najis bugolah tuh, buduk hina nih. Dia pulang ke rumah, dia mikir lagi, ya Allah ya Karim. Ini anjing kalau hari kiamat udah gak ada. Tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya manusia yang merasa sombong dan mulia. Besok di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal saya, tentang perbuatan saya. Saya akan dihisab. Rapot saya terima dari kanan atau dari kiri atau dari belakang. Apakah merah semua ataukah merah setengah ataukah hijau semuanya. Yang menjadikan saya masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ini anjing ternyata tidak jauh lebih hina. Saya yang hina. Karena anjing ini tidak punya pertanggungjawaban nanti di hadapan Engkau ya Allah. Hari yang ketiga dia datang ke gurunya. Wahai Tuan Guru, nggak ada yang lebih hina lagi kecuali saya Tuan Guru. Lulus, kamu lulus. Lulus. Ini ilmu kehidupan. Supaya apa? Si murid ketika jadi ulama tidak merasa pintar. Pintar boleh, ngerasa pintar itu yang gak boleh. Benar boleh, ngerasa paling benar itu yang gak boleh.
Soleh boleh, tapi kalau merasa paling soleh jadi salah. Kecuali saya, udah pasti soleh saya mah. Nama saya. Mau jadi apa juga saya tetap aja panggil soleh. Ya soleh, kemari soleh. Makanya ibu mau gak anaknya jadi soleh? Mau punya anak soleh? Nah, suaminya siapa? Nah, ganti nama suaminya, biar jadi anak soleh. Ini ujian dari sang guru bahwa pada akhirnya murid tidak selalu berada dalam pesantren, tidak selalu berada dalam madrasah. Dia akan pulang ke kampungnya, dia akan mengajar, dia akan ketemu dengan banyak orang. Kalau dia tidak merasa dirinya hina, maka bisa jadi ilmunya menjadi alat kesombongan. Kedudukannya bisa menjadi jembatan untuk dia merendahkan orang lain. Nah itu tawadu. Tawadu itu selalu merasa kita ini banyak kurangnya. Makanya ketika melihat orang yang masih muda, apa yang kita bilang? Oh Masya Allah, ini orang masih muda. Dosanya masih dikit. Saya udah tua. Dosa saya udah banyak. Jangan, lu masih muda. Pahala lu mah belum apa-apa dibandingkan gua. Gua ini udah tua. Puluhan tahun gua sholat, gua ibadah, gua puasa. Lu masih bocah, pahala lu masih sedikit. Jangan. Kalau kita mau punya sifat tawadu, lihat orang muda, ukurnya pakai apa? Ini orang dosanya masih sedikit, umurnya masih dikit. Saya udah tua, dosa saya pasti lebih banyak dari orang ini. Jadi sekalipun anak muda ngasih tahu kita, menasihati kita nggak akan tersinggung. Kalau ngelihat orang yang lebih tua, jangan suudzon tentang dosanya. Masya Allah nih aki-aki, pasti dosanya banyak banget nih aki-aki nih. Alhamdulillah gue masih muda daripada tua aki-aki, gue yakin dosanya numpuk. Kenapa? Udah tua. Masa iya dosa sama pahala banyakan pahalanya? Yakin saya pahala saya banyak, dosa saya dikit. Nah ini aki-aki nih pahalanya mungkin dikit, dosanya yang numpuk. Jangan. Kita rendahin tuh orang pada akhirnya nanti. Masya Allah ini sudah tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Istighfarnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Saya mah masih muda, aduh pasti ibadahnya masih kurang, sedekahnya masih sedikit. Nah itu salah satu di antara cara untuk menjadi manusia tawadu. Melihat orang dengan pandangan husnu. Pandangan baik selalu kepada orang. Dan melihat diri bahwa diri ini penuh dengan kekurangan dan keburukan. Di atas langit masih ada langit. Pulang ke rumah cium keringat laki ibu. Masya Allah. Apalagi pulang ngojek. La ilaha illallah. Udah campur bau asem keringat knalpot. Apa aja udah nyampur tuh. Nabi SAW keringatnya wangi. Bak minyak kasturi. Tapi Nabi tidak sombong. Kita kemana-mana bawa kotoran. Dipuji disanjung karena Allah tutup aib kita. Allah buka aja nih aib sedikit. Kabur orang gak mau deketin kita. Dari kepala keluar ketombe. Kutu. Kadang kecoa. Ibu di kampung-kampung baris kirain mijitin nyari kutu. Habis itu dimakan. Enak juga nih kutu. Dari kuping keluar apa? Conge. Dari mata belek. Hidung ngius. Piul. Gigi jigong. Begitu ngomong bau bangke. Orang kabur semua. Dari pori-pori kulit keringat, asem, kecut. Dari depan pipis. Dari belakang oh. Lah terus mau sombong gitu. Di dalam perut sumber penyakit. Jangan kebanyakan makan Pak. Tuh kolesterol. Tuh makan disalahin. Jangan kebanyakan makan kambing. Darah tinggi naik. Sumbernya di sini. Yang bagus-bagus sehat. Yang gak bagus jadi penyakit. Ya Allah Karim. Apa yang mau disombongkan? Jam yang kita pakai. Berapa harganya coba orang sini kalau beli jam?
15.000 di pasar malam, ya kan, 10.000, 50.000. Ada orang beli jam sampai 8,6 miliar jam tangan. 8,6 miliar jam tangan. Sama fungsinya kayak yang jam pasar malam, Pak. Diputer-puter ngaco juga. Baterainya dicabut, mati itu jam. Mentang-mentang jam mahal kali gitu ya, begitu diputer matahari ngikut. Wah, matahari ngikut, kenapa? Jam mahal. Diputer ke jam 12 matahari minggir. Kagak. Punya jam cuman buat ngeliat waktu, nggak bisa ngatur waktu. Orang beli 8 miliar, sombong, mati, ngikut kagak jamnya? Lah yang 8 miliar aja nggak ikut, gimana yang 15.000? Orang pakai tas, waduh tasnya sampai ada yang 2 miliar pakai tas. Mana tasnya kecil lagi ya? Makanya begini nih, ya ilah ilah. Tas mahal Pak, kalau tas murah begini kantong kresek. Sampai 2 miliar dari kulit buaya putih. Isinya apa itu? Paling cuma lipstick, pensil alis, eyeshadow, blush on, bedak. Blush on. Ibu-ibu beli tas berapa duit? 50.000, 20.000, 100.000. Isinya berkat, kue pepe, kue cincin, onde-onde, pisang, jeruk, apel, masuk semua. Lu coba kalau kondangan, hajatan, apa aja masuk, ayo. Yang 2 miliar saya yakin gak dimasukin tuh kue pepe. Artinya apa saudara-saudara? Allah nggak lihat wajahmu, hartamu, kedudukanmu. Yang Allah pandang, Allah lihat tuh hatimu. Tas yang tadi 2 miliar secara fungsi belum tentu manfaat. Tapi yang 20.000, ya Allah udah kayak karung goni. Dan pada akhirnya yang kita punya hari ini tidak dibawa. Orang yang sombong tidak tawadu menggabungkan 2 hal. 1, menggabungkan yang pertama kebodohan, yang kedua kebohongan. Bodoh dia karena nggak tahu siapa dirinya. Manusia yang lahir dari setetes air mani. Allah karim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Apakah mereka manusia tidak mengira, nggak pada sadar loh, diciptain oleh Allah dari nutfah, dari air mani. Yang orang bilang hina, nggak hina itu mah kita. Air yang ya Allah dijual aja nggak laku, ya kecipratan juga. Ya mohon maaf ini, Allah kasih tahu begitu jadi manusia sombong loh. Khosimum mubin, sombong ente. Nggak sadar diri. Nah, orang yang sombong itu orang yang tidak tahu siapa dirinya. Dan orang yang bohong karena yang dia punya sebetulnya bukan miliknya. Buktinya mati dia nggak bawa apa-apa. Terus dia merasa sombong dengan mobilnya, dengan hartanya. Nah, orang sombong tidak tawadu menggabungkan 2 hal. Yang pertama kebodohan, yang kedua kebohongan, begitu. Terima kasih Ustadz Solmed untuk tausiahnya, luar biasa sekali. Sudah kita dapatkan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Tat, ini Ya. saya Gimana, sebenarnya pengen review, tapi saya mau utamain dari jamaah, ada yang nitip pertanyaan nih ke saya, Tat. Ya, sebenarnya tadi Ustadz udah menjelaskan panjang lebar sih mengenai pertanyaan ini, cuman dirangkum sedikit aja, Ustadz. Pertanyaannya begini nih. Bagaimana menjaga hati agar benar-benar bisa terhindar dari ria, ujub, sombong. Agar Allah menerima amal ibadah kita. Ya. Soal ria, ujub, sombong. Itu kan perkara hati. Tidak ada yang tahu kecuali kalau diucapkan. Tidak ada yang tahu kecuali diri dan Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang menilai orang, memandang orang, seolah-olah orang itu sedang riya. Seolah-olah orang itu sedang ujub. Tanpa disadari
ternyata di hati kita ada penyakit namanya hasud, dengki. Awas, hati-hati. Ada lagi nih. Ada lagi Ada tuh. Orang kita pandang sombong dia, belagu. Kenapa? Punya tas dipoto-foto. Lagi mau makan, lamaan motonya daripada makannya. Orang zaman sekarang ada steak nih, daging gede. Makan paling cuma seprepet. Lamanya di mana? Moto, cepret, 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 cepret. Kita yang ngelihat, loh, sombong banget. Makan begitu aja, belagu pakai dipoto, norak, norak. Lah, orangnya belum tentu norak, yang ngomong kena hasut. Oh. Penyakit, awas, hati-hati saudara. Itu sombong, pakai mobil bagus, pakai dipamer-pamerin, dipoto-foto. Belum tentu mobil dia. Bisa jadi dia apa? Marketing sales. Jualan Tetat. Orang lagi dagang lu katain sombong. Lagi dagang. Iya. Udah kena penyakit lu, penyakit hati, hasut, fitnah lagi. La ilaha illallah. Iya. Baik, terima kasih kalau gitu Ustadz untuk jawabannya. Satu aja ya Bapak Ibu ya yang udah saya jawab ya. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan 3 tausiah dari guru-guru kita. Tadi ada Ustadz Aam Amiruddin, ada Kiai Haji Yasin Sako, ada Ustadz Solmed juga yang sudah menyampaikan ilmunya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik yang hadir langsung ataupun Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada lewat Cahaya Hati Indonesia. Mari kita tutup dengan doa majelis ya, kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah nanti kita akan mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Yasin Sako. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi kepada Anda untuk bergabung dengan sosial media kami. Untuk yang mau bergabung lewat Twitter silahkan di @cahayi_inews. Yang mau bergabung lewat Instagram silahkan di follow di @cahayahati_inews. Dan saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واحشرنا مع زمرة أوليائك المقربين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang penuh bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang hamba-hamba-Mu yang tetap bersabar dalam menghadapi berbagai macam kemelut di dunia ini, dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan godaan di dunia ini. Allahumma inna na'udzubika minal fahsya. Allahumma jannibna minal kibr. Allahumma jannibna minal riya. Allahumma jannibna minas sum'ah. Allahumma jannibna minal haqd. Allahumma jannibna minal hasad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat sombong. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dari sifat-sifat yang hasud. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang riya, ta'ajub, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan